Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Mai, dan aku adalah pemilik YouTube channel Maisar TN. Dan di video sebelumnya aku tuh sempat ngepost video mengenai wisuda aku di UT Pusat. Terus ada beberapa komen, cuma 1 atau 2 sih yang nanya kayak gimana sih tips belajar biar bisa cum laude. Dan sebelum kesana, mungkin aku mau ngejelasin beberapa background atau prestasi yang pernah aku raih selama aku kuliah di UT. Jadi sebelumnya aku tuh kuliah sambil kerja, dan aku udah kerja dari 2018. Jadi abis kerja baru ngelanjutin kuliah di UT-nya. Dan sebelum di UT juga aku mahasiswa alih kredit gitu. Aku pernah pertukaran pelajar selama 10 bulan untuk ambil sertifikasi graphic design di Amerika Serikat. Itu prestasi yang pertama. Terus juga pernah diundang untuk UT Talk Show yang di pusat mengenai bagaimana tips belajar efektif. Terus juga aku pernah dapat beasiswa Jabar Future Leaders di tahun 2023. Dan ya selain itu juga aku juga aktif organisasi. Sebelum lulus kemarin aku terpilih jadi Duta Pemuda Kota Cimahi. Dan ya mungkin aku mau share beberapa tips dan trik ala versi aku aja sih, gimana cara belajarnya. Mungkin bisa membantu teman-teman dan semoga bermanfaat juga dan bisa diaplikasikan gitu. Ya, jadi teman-teman, gimana sih cara belajar efektif ala mahasiswa berprestasi yang juga kerja dan juga bisa hasilnya tuh cum laude dan memuaskan? Yang pertama ya, menurut aku tuh kalian harus tahu gaya belajar kalian gimana. Ini tuh penting karena kalau misalnya kalian bukan tipe yang visual, contohnya aku tuh tipe yang visual. Tipe yang visual, aku kurang suka sebenarnya kalau misalnya harus mengingat dan mengerti dari sebuah teks, kecuali kalau misalnya itu baca novel, beda lagi ceritanya. Cuma kalau misalnya dalam sebuah buku materi yang mana kita harus ngerti semuanya, aku pribadi lebih suka yang visual. Jadi biasanya kalau aku baca dulu, aku pahami dengan gaya bahasa aku sendiri, terus aku visualisasiin sendiri, karena aku gambar-gambar di notesnya. Nah, kalau misalnya kalian bukan tipe visual atau data, itu lebih bagus lagi. Itu gimana kalian ngaturnya aja, gimana enaknya, yang penting kalian ngerti aja sih dengan bahasa kalian. Ini tuh biar kita tahu gimana cara terbaik kita untuk mencerna informasi. Terus juga proses belajar kita itu efisien, nggak buang-buang waktu. Tuh, menurut aku kalau misal kalian sendiri belum tahu gimana metode belajar kalian, coba explore aja sih beberapa metode belajar. Kadang aku juga suka lihat ada yang bisa pakai flashcard, terus juga bikin mind map, terus juga atau cukup dengan baca catatan. Pokoknya ini sesuaiin aja dengan gaya belajar kalian. Nanti lama-lama juga kalian bakal tahu kalau aku cocok nih belajar kayak gini, dan bagaimana yang nggak cocok juga. Jangan pakai yang nggak cocok karena bakal buang-buang waktu kalian. Terus yang kedua, buat jam belajar khusus. Kalau misalnya aku pribadi yang sambil kerja, pasti waktunya terbatas. Maksudnya kayak biasanya aku baru bisa nyentuh buku materi ya abis pulang kerja atau Sabtu Minggu. Bahkan biasanya Sabtu Minggu ya aku pakai buat main gitu. Nah, ini tuh kamu harus bisa nentuin gimana jadwal terbaik kamu buat belajar. Dan di sini juga bisa ngebantu kamu buat disiplin dan gak ngebuang-buang waktu yang kamu punya. Kamu bisa pilih, misalnya kamu cocoknya di pagi hari sebelum kamu beraktivitas, atau di malam hari sebelum kamu tidur. Kuncinya sih di konsistennya itu. Terus juga kalau misalnya aku yang ngebantu aku buat bikin jadwal dan jam belajar khusus itu, biasanya aku pakai Notion, atau kadang aku juga tetap nulis tangan di binder atau di Microsoft To-do list. Kalau nggak salah nama aplikasinya itu aku install, ada di laptop, ada di HP juga. Jadi di hari besok tuh aku udah tahu aku harus ngelesain ini gitu. Jadi kayak aku udah punya goalsnya tersendiri di hari tersebut tuh aku harus belajar apa dan ya harus ngerjain apa aja gitu. Terus yang ketiga, belajar sedikit-sedikit tapi konsisten. Ini sih cocok buat aku
karena aku tipe yang agak bosenan juga kalau belajarnya harus kayak diporsir. Misalnya kita belajar terus 2 jam, 3 jam, aku nggak bisa kayak gitu. Aku hanya bisa belajar dikit-dikit yang penting masuk ke otak gitu. Menurut aku ya orang juga nggak perlu belajar non-stop banget sih buat dapat hasil yang maksimal. Yang penting tuh rutin. Contohnya kayak aku, biasanya aku cuma bisa bertahan belajar 30 menit atau sejam, itu pun dibagi waktunya sehari. Yang pasti jangan keras sama diri sendiri, karena walaupun kita terlalu banyak belajar juga belum tentu masuk ke otak kan. Pokoknya balik lagi, kamu harus konsisten biar hasilnya maksimal. Yang keempat, balik lagi ke kata maksimal, maksimalkan waktu yang kamu miliki. Kita semua punya waktu 24 jam, dan untuk beberapa orang mungkin itu cukup atau ada yang banyak banget. Menurut aku 24 kadang kurang, tapi balik lagi gimana kita bisa membagi waktunya. Yang pertama harus diingat tuh, pertama waktu tuh nggak bisa diulang, bahkan nggak bisa dibeli. Jadi kalian tuh cuma punya waktu hari ini, saat ini, ya maksimalin aja gitu waktu yang ada. Jangan kayak ntar deh, masih ada weekend. Nah itu yang malah bikin kayak nggak jadi dan malah jadi nggak maksimal. Kalau aku sendiri biasanya aku di sela-sela kesibukan juga masih bukain buku materi karena tahu banget kalau udah malam kadang nggak bisa 100% nyerap informasi. Kalau pagi juga udah bahasanya kayak pikpuk ngerjain yang lain. Itu sih, pokoknya kalau kalian ada waktu istirahat sambil makan ya kalian bisa sambil baca-baca, bikin review materi walaupun kecil-kecil. Itu malah bikin otak kita lebih bisa nyerap sih menurut aku. Terus tip yang kelima, menurut aku totalitas dalam belajar. Ini tuh lebih penting ya menurut aku daripada ngulang. Kayak kalau ngulang tuh belajarnya jadi 2 kali, agak capek. Jadi mending totalitas aja pas lagi belajar dan juga menuju tes, apalagi UAS gitu. Kalau misalnya aku pribadi bener-bener sebelum ujian tuh dan tugas tuh udah ya bener-bener baca materi, ngulang-ngulang materi, tugas semua udah dikerjain. Ini lebih mending sih, maksudnya lebih mending capek di awal daripada kamu tuh harus ngulang terus memperbaiki nilai gitu. Kayak contohnya aku tuh waktu ujian TAP ya, aku bikin sendiri materi buat pelajarin karena itu banyak banget kan, dan kita tuh harus ngebuka materi. Nah ini nih materi yang aku bikin buat TAP, kayak sampai panjang banget. Tapi ini worth it karena jadinya aku tuh benar-benar menguasai dari materi yang awal. Karena kebayang gak sih kayak sekarang udah semester 7 misalnya, semester 8, terus kita masih harus belajar lagi buka-buka buku yang semester 1. Kayak ya harus balik lagi sih gimana gaya kalian belajar. Yang pasti catatan penting sih. Ya ini masuk ke tip yang ke-6, bikin rangkuman dan test yourself. Rangkuman itu salah satu cara efektif aku untuk ngeringkas banyak informasi. Karena kalau misalnya kita udah baca, terus nggak kita write it down gitu, tulis ulang lagi, kurang menurut aku. Kayak apa yang barusan dibaca, apakah besok akan ingat? Tentu tidak. Kalau misalnya besok kita mau nge-review lagi kan kita enak bacanya tinggal rangkuman, gak harus baca dari awal. Kan tahu sendiri buku UT itu tebel-tebel. Terus bikin juga, kan di buku UT tuh kadang ada soal latihan dan kuis kecil. Mungkin kalau kalian suka ngerjain itu kalian tahu kalau misalnya kunci jawaban itu kadang salah kan. Jadi aku nggak 100% ngelihat kunci jawaban, aku tuh kayak searching lagi karena nggak yakin aja. Pokoknya pahamin materi yang bakal kalian ujian gitu. Ini tuh untuk ngecek juga seberapa jauh pemahaman kita. Karena ujian tuh kan kadang ada soal-soal yang bener-bener di luar nalar. Tiba-tiba kita belajarnya apa, keluarnya apa. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih tentang apa yang seenggaknya garis besarnya gitu, materinya bakal A, B, C, ya kita belajar tentang itu gitu. Walaupun nanti soalnya kemana-mana, tapi ya pasti tetap tentang itu juga, walaupun kadang di buku materi nggak ada sama sekali. Nomor 7, be curious and never feel enough. Menurut aku kalau misal emang materi itu tebel ya, tapi menurut aku jangan pernah merasa cukup. Belajar dari mana aja, YouTube bisa, dari Google bisa, pokoknya jangan pernah berhenti dari satu sumber aja. Pokoknya cari tahu lebih banyak. Salah satu contohnya nih, aku pertukaran tuh nggak ada informasi dari
dosen atau dari temen atau dari siapa, enggak, aku tuh searching sendiri, aku cari di internet. Dan juga aku bahkan bikin kayak Instagram khusus buat ini tuh hunting beasiswa belajar gitu, beasiswa pertukaran, dapat sertifikat non degree keluar negeri gitu-gitu. Aku tuh punya Instagram khusus, jadi nggak kecampur sama Instagram pribadi. Terus yang ke-8, cari banyak informasi di sosial media. Ini tuh masuk lagi sama yang sebelumnya, karena sosial media tuh banyak banget kayak informasi yang bisa kalian cari. Balik lagi ke Instagram yang aku punya, jadi karena aku carinya hunting beasiswa, bener-bener si feed reels yang kayak gitu juga isinya tuh tentang beasiswa. Jadi kita nggak harus capek-capek nyari, tapi mereka datang sendiri gitu loh. Dan menurut aku itu sangat membantu aku untuk nyoba hal lain selain ada di kampus gitu, kegiatan yang ada di kampus. Terus yang paling penting, tip nomor 9 itu istirahat yang cukup. Karena kalau misalnya kita kurang istirahat dan pada akhirnya juga jatuh sakit tuh, ya sia-sia aja yang udah kita kerjain dari tip yang pertama. Kita nggak akan bisa ujian, kita nggak akan bisa nyerap informasi. Yang pasti istirahat yang cukup, tahu waktunya kapan main, tahu waktunya buat belajar. Jadi harus balance aja keduanya. Aku juga nggak terus-terusan belajar tiap hari, nggak sih. Aku pasti nyediain waktu buat diri sendiri, untuk me time, buat main sama temen, buat nonton, untuk baca novel atau ngegambar, ngelakuin hobi aku, semuanya seimbang. Karena balik lagi nanti jadi kayak efek domino, nanti malah jadi kemana-mana, kayak mentalnya kena atau jadi sakit, nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. 10. Nah yang 10 menurut aku sih banyak berdoa juga, dan juga cari relasi di luar. Karena banyaknya datangnya kayak kesempatan dan rezeki itu ya ada di luar gitu. Kita harus pinter-pinter personal branding biar kita nggak perlu reach out orang, tapi orang yang reach out kita gitu. Itu dia 10 tips belajar efektif ala aku, dan semoga tips-tips ini bisa membantu kamu untuk perjalanan akademis, apalagi yang masih semester awal. Jangan kendor, jangan kayak merasa cukup, terus kejar kalau bisa IPK-nya 3,5 di atas itu terus, biar kalian bisa cum laude. Dan walaupun itu cuma nilai, tapi percayalah tetap bakal dilihat juga. Lebih baik nilainya bagus walaupun ya berdarah-darah gitu daripada cuma cukup dan menjadi rata-rata. Oh, apalagi sekarang kan sistem di UT itu yang aku baca lebih ketat ya, dan juga nggak segampang dulu gitu kalau misalnya dapat nilai. Jadi menurut aku balik lagi, kalian harus punya niat yang kuat buat tujuan kalian, entah itu lulus kurang dari 4 tahun, entah itu IPK-nya cum laude atau gimana pun itu. Pokoknya balik lagi ke niat, karena kalau misalnya niat kalian bulat, bakal lebih mudah untuk mencapai semuanya. Nah itu aja sih tipsnya. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar UT, aku coba membantu walaupun aku bukan ahli UT. Aku pakai baju kaos UT karena dapat dari talk show, dan kayaknya cocok untuk video kali ini pakai baju ini. Jadi jangan lupa like, share, dan komen. Balik lagi kalau kalian punya pertanyaan, komen aja. Aku berusaha membantu menjawab. Dan juga kalau misalnya kalian ingin lebih banyak konten mengenai UT atau apapun itu, atau gimana caranya nyari beasiswa, cara nulis esai ataupun itu, komen aja, nanti aku coba bikin videonya. Karena ya nice to help people. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Bye bye.